عليكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم tongkat kaum muslimin. Jadi Bapak sekalian, ucapan beliau ini adalah menjelaskan tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah. Yaitu apa? Wajibnya mentaati pemerintah. Walaupun pemerintah itu mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Makanya kata para ulama, cara seorang itu menjadi pemimpin itu dengan tiga cara. Yang pertama adalah apa? Yaitu an-nas alaihi minal khalifati sabiq. Yaitu penunjukan dari khalifah sebelumnya. Ya seperti apa? Penunjukan Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan beliau nanti siapa? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab, beliau menjadi khalifah dengan apa? Dengan pesan, dengan penunjukan siapa? Khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka kaum muslimin sepakat saat itu membaiat, ya, mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan apa? Hasil musyawarah, ijtima ahlil hil wal aqd. Ya, dengan kesepakatan orang-orang alim ulama cerdik pandai untuk apa? Menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau khalifah saat itu. Mungkin zaman dulu ya Indonesia melalui apa? MPR ya. Nah, gitu. Sah secara syariat. Kemudian itu pun bagaimana? Wajib. Itu sebagaimana dulu Utsman bin Affan, beliau menjadi khalifah itu dengan hasil musyawarah. Kemudian diangkat tak Utsman bin Affan. Perhatikan. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, sebelum wafatnya beliau tidak menunjuk putra beliau Abdullah ibn Umar sebagai penerus kekhalifahan. Masya Allah ya. Umar pas sakit nggak berwasiat, tidak nunjuk putranya. Maka pernah ditanyakan, Umar, kenapa Anda tidak mengangkat putramu itu Abdullah ibn Umar sebagai khalifah? Alasan Umar satu, bagaimana mungkin saya mengangkat seorang menjadi khalifah sedangkan dia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Itu namanya apa? Talak bid'i. Perhatikan alasan Umar, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam, ya, syarat, ya, atau kriteria orang menjadi pemimpin itu apa? Dilihat dari kesolehannya. Perhatikan ya, dilihat dari kesolehannya gitu. Ketika Umar melihat ada kekurangan pada anaknya, tidak dijadikan pengganti beliau. Gitu. Itu yang kedua. Dengan hasil musyawarah. Kemudian yang ketiga, al-qahru wal ghalabatu. Ya, itu dengan cara
pemberontakan dan mengalahkan pemimpin yang sah, kemudian dia berkuasa, ya, dan orang-orang pun ridho kepadanya, bagaimana? Wajib kita untuk taat kepada pemerintah. Termasuk apa? Misalkan pemerintah yang diangkat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat, tiba-tiba menjadi pemimpin, wajib tidak kita untuk mentaatinya? Wajib. Gitu ya? Wajib. Nah, adapun dalil, di antara dalil yang dipakai para ulama adalah hadis dari Irbad bin Sariyah, yaitu ketika Rasul pernah mengatakan waman ya'ish minkum, Rasul mengatakan usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun. Kata Rasulullah, aku wasiatkan kepada kalian, ya, agar bertakwa kepada Allah dan kalian mendengar serta mentaati pemerintah, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyi. Andaikan, ya, jadi ini adalah perumpamaan dari Rasul. Andaikan ada budak mimpin gitu loh. Artinya perkara itu sebenarnya kan hampir mustahil, Pak. Lah wong budak, dia hidupnya saja nggak merdeka kok. Mau gerak sana sini nggak bisa bebas kok jadi pemimpin. Ya mungkin ya, di akhir zaman mungkin ada seorang budak tiba-tiba jadi pemimpin. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ada kerajaan. Ya biasanya di dalam kerajaan itu banyak budak-budak yang bantu. Ini bagian kebunnya, ini bagian bersih-bersih rumahnya, ini bagian masaknya, ini bagian macam-macam. Mungkin budak di situ banyak. Kemudian dia tahu kekurangan dari kerajaan tadi. Akhirnya apa? Para budak-budak ini mereka bersepakat kudeta kepada apa? Pemerintah saat itu. Akhirnya apa? Budak yang jadi pemimpin. Jika orang-orang pada ridho, bagaimana? Kita wajib mentaati budak tadi. Kita wajib mentaati budak tadi. Tidak boleh kita bermaksiat kepadanya. Gitu ya. Nah, jadi ini Masya Allah. Ini adalah dijadikan para ulama. Maka andaikan di suatu negara pemimpin itu terpilih bukan dengan cara musyawarah, bukan cara penunjukan dari sebelumnya, tiba-tiba dipilih dengan suara terbanyak dan jadi orang ridho, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mentaatinya. Tidak boleh kita menyelisihinya atau memberontak kepada mereka. Ini perhatikan. Gitu ya. Iya, ini Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, Syukani, Ibu Qudamah, beliau berpindah kepada poin berikutnya. Di antara poin akidah Ahlus Sunnah, beliau mengatakan, wa minas sunnah, dan termasuk sunnah. Maksudnya apa? Sunnah itu jalan. Itu jalan yang ditempuh, dilakukan Nabi dan para sahabat. Apa itu? Hujranu ahlil bidah. Yaitu kita meninggalkan, memboikot ahlul bid'ah. Wa mubayanatuhum, ya, dan kita menjauhi mereka. Beliau di sini menyinggung tentang apa? Termasuk bagian dari sunnah, termasuk bagian dari akidah seorang ahlus sunnah, seorang muslim adalah apa? Yaitu hujranu ahlil bidah. Yaitu dia menghajar, menghajar, memboikot, meninggalkan, menjauhi dari ahlul bidah. Ini ya. Perhatikan. Dibedakannya antara ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah. Ahlul bid'ah dengan fa'ilul bid'ah. Beda. Apa bedanya? Kalau ahlul bid'ah itu dedengkotnya, gembong-gembongnya. Tapi kalau pelakunya, dia orang awam, nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Maka beda penyikapannya. Beda penyikapannya kan gitu ya. Maka apa? Dulu di zaman Rasul itu pernah terjadi di dalam suatu peperangan itu banyak orang yang tidak ikut perang. Ya, maka begitu selesai perang, kalau tidak salah perang Tabuk, maka banyak orang-orang munafikin, gitu ya, orang-orang yang masih dangkal imannya datang kepada Rasul minta uzur. Ya Rasul, saya nggak bisa berangkat karena A, B, C. Ya sudah, monggo. Semua dikasih uzur sama Nabi, dimaafkan sama Nabi. Datanglah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik.
Dia sebelum datang kepada Rasul mikir dia, saya alasannya apa di depan Nabi ini. Akhirnya dia jujur, ya Rasul, saya tidak ikut berjihad dan tidak ada uzur. Masya Allah, jujurnya sahabat. Ka'ab bin Malik, ya Rasul, aku tidak ikut berjihad tanpa uzur. Maka kemudian Rasul mendiamkan, nunggu ayat Al-Quran turun. Ternyata apa? Allah memerintahkan untuk menghajar Ka'ab bin Malik. Ya, dengan apa? Tidak boleh berbicara dengannya, tidak boleh bergaul dengannya, gitu ya. Tidak boleh salam dengannya. Sampai kemudian 40 hari turun ayat agar apa? Agar Ka'ab bin Malik memisahkan istrinya. Istrinya suruh pulang ke rumah orang tuanya dulu. Sampai kemudian apa? Sampai 50 hari baru Allah turunkan ayat bahwa Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Di situ Rasul apa? Membedakan. Ketika yang dihajar adalah orang yang kuat tadi ya, dihajar. Tapi beda kalau orang lemah imannya, dikasih uzur sudah. Ya, ditaklif, dilembutkan hatinya. Ya, diajarkan kepadanya. Nah, perhatikan, dibedakan di situ. Makanya tidak boleh kalau orang Jawa bilang gabiah uyah semua dihajar, tidak boleh. Nah, maka Bapak sekalian, adapun dalil yang dijadikan para ulama tentang menghajar dan dengkot bid'ah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi." Allah mengatakan, apabila engkau melihat orang-orang yang mereka yahuduna fi ayatina, mereka membicarakan tentang ayat-ayat kami. Maksudnya apa? Membicarakan tentang apa? Negatif loh. Mengkritik Islam. Ya, melihat kekurangan Islam. Islamnya bukan orang Islam ya. Islamnya gitu. Orang munafikin seperti itu. Apa kata Allah? Fa'arid anhum. Maka berpalinglah dari mereka, tinggalkanlah mereka sampai mereka membicarakan ucapan yang lain. Sampai topiknya bukan itu. Ya gitu. Tapi kalau selama mereka membicarakan itu, tinggalkan mereka. Gitu. Ya. Nah ini ayatnya di antara yang dijadikan dalil oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal untuk menghajar ahlul bid'ah. Nah, maka Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa di dalam menghajar, ya, memboikot ahlul bid'ah itu perkara yang penting. Ya, perkara yang penting. Yaitu maka di dalamnya di situ ada apa? Ada kaedah-kaedah di dalam melakukannya. Apa yang pertama? Seorang ketika menghajar ahlul bid'ah, apa niatnya? Niatnya adalah berdakwah. Perhatikan. Berdakwah, memperbaiki orang. Gitu ya, berdakwah. Makanya apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan bahwa asal di dalam berdakwah adalah dengan lemah lembut. Asalnya. Kecuali kalau ada orang yang susah lemah lembut nggak jadi benar, baru dikerasi sedikit, gitu ya. Makanya kalau bahasa beliau, kita mendakwai orang itu seperti kita apa? Sedang menghilangkan noda pada baju atau tangan kita. Kalau nodanya bentuknya cuma tanah, bagaimana? Cukup kasih air, dielus-elus, hilang. Beres. Tapi terkadang ada model-model noda yang apa? Itu harus dikocok, dikerik. Gitu kan? Keras. Kayak gitu. Makanya kita harus tahu bahwa tujuan kita adalah apa di situ? Mendakwai. Maka dilihat keadaan mana yang paling tepat. Nah, banyak sedikitnya jumlah kita itu juga menentukan. Dulu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, para pemegang sunnah itu mayoritas mereka. Maka di mana ada orang menyimpang, semua orang mendiamkan. Tapi kalau sekarang misalkan kita minoritas, di kampung cuma sendirian, mau menghajar orang sekampung, ya dibalik nanti. Gitu kan? Gitu. Jadi dia lihat, jangan gabiah uyah, sekampung cuma 2 orang mendiamkan orang sekampung. Ya selamat tinggal. Bisa-bisa dia mati, nggak ada yang mandikan. Wong dia ketemu orang nggak mau salam, ketemu orang nggak mau lihat, buang muka, lah gitu. Apa bisa terjadi kekeliruan seperti itu? Karena mereka tidak memahami bagaimana fikih antara al-quwah wal dha'fah. Tidak memahami fikih kuat dan lemahnya. Itu perhatikan ya. Iya. Makanya
seorang ketika melakukan seperti itu, ya, melakukan seperti itu, perhatikan, itu jangan salah, ya, jangan salah di dalam menerapkannya. Gapiah, oh ya, semua orang di ini, ya semakin jauh, ya semakin jauh. Ini, perhatikan ya, ini apa namanya, kaidahnya harus diterapkan baik-baik. Kemudian kata beliau, watarkul jidal wal khusumati fiddin, dan di antara akidah Ahlus Sunnah adalah meninggalkan perdebatan dan pertikaian di dalam agama. Ya, apa maksudnya? Apakah kita debat nggak boleh sama sekali? Nah, maka yang diinginkan oleh penulis kitab di sini yaitu kita diperintahkan untuk meninggalkan berdebat dan bertikai dalam urusan agama. Maksudnya apa? Yaitu pertikaian yang memang di dalamnya tidak ikhlas. Jadi tidak ikhlas. Jadi debat itu boleh, Pak, ketika memang di situ ada maslahat. Bahkan apa? Allah ketika memerintahkan kita berdakwah itu tingkat-tingkatan. Dalam surat An-Nahl ayat 15 Allah mengatakan, ya, 125 Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dan ajaklah kepada jalan Allah. Apa yang pertama? Dengan hikmah, lemah lembut, dengan pengajaran. Pertama. Yang kedua, wal mau'idah, nasihat yang baik. Ketiga, wajadilhum billati ahsan. Dan dengan jidal, debat yang paling baiknya. Berarti apa? Debat itu salah satu cara apa? Berdakwah, kan gitu. Cuman yang pertama di dalam kita berdebat, yang tidak boleh itu kalau tidak ikhlas. Apa buktinya? Orang kan ketahuan ya. Orang kalau yang dicari kebenaran, kapan datang kepadanya bukti, dalil, dan menerima. Dan ini kadang-kadang ada orang debatnya kusir sudah. Pokoknya yang penting menang di panggung. Itu jangan dilayani, apalagi disiarkan di TV nasional. Kalau kalah ya, gitu ya. Itu jangan dilayani, nggak seperti itu. Ya, kenapa? Dia debatnya bukan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, debat itu boleh. Syaratnya apa? Ketika orang tersebut memang terpenuhi syarat untuk berjidal, untuk berdebat. Apa syaratnya? Dia paham syariat. Dia paham syariat, betul-betul paham. Kemudian dia pun apa? Punya kepiawaian di dalam berdebat. Tidak semua orang bisa. Walaupun untuk ceramah mungkin bisa, mendatangkan dalil bisa, tapi tidak semua orang bisa mematahkan apa? Pendapat orang lain. Maka jangan maju di situ. Orang khusus saja di situ. Gitu ya. Makanya dulu di zaman Imam Malik rahimahullah, orang-orang ahlul bidah datang kepada beliau. Imam Malik, sini, Malik, saya mau berdebat dengan Anda. Jika Anda menang, kata orang tadi, saya ikut ajaran Anda. Tapi kalau saya menang, Anda ikut ajaran saya. Apa kata Imam Malik? Sudah. Idhabu ila man huwa mislu. Pergilah kamu, berdebatlah kamu kepada orang yang semisalmu, yang masih dalam ragu. Adapun aku di atas keyakinan, ilmu, bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik tidak melayani debat seperti itu. Kecuali kalau diskusi, dialog yang memang dia mencari kebenaran. Baru di situ Imam Malik nggak melayani itu. Berarti Imam Malik kalah KO. Ya enggak, cuma. Makanya Imam Syafi'i, Masya Allah Bapak sekalian, itu termasuk, beliau selain ulama ya, beliau termasuk jago dalam berdebat. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i kalau sudah berdebat, kalau sudah berjidal, beliau bisa meyakinkan orang bahwa langit itu warnanya merah. Bisa gitu, saking miternya beliau. Tapi ternyata apa? Beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah kalah berdebat. Kecuali satu, kalau berdebatnya dengan orang bodoh. Nah, repot itu. Kenapa? Dikasih bukti, nggak bisa. Itu ya, orang bodoh kasih bukti ya malah muter-muter gak karuan. Ini seperti Pak B.J. Habibie rahimahullah gitu ya. Saya berdebat dengan 1000 ya profesor siap. Kenapa? Didatangkan satu dalil, satu bukti, satu riset, terima mereka. Tapi sama orang bodoh 5 hari nggak selesai itu. Ya kan? Makanya jangan dilayani orang bodoh. Yuk dilayani gitu loh Pak ya.
kita kejar-kejaran sama sama orang bodoh gitu ya. Makanya dilihat, kalau orang bodoh kan nantang debat, jangan dilayani itu, ngabisin waktu ya. Bisa otot kita nanti di sini apa, kram, lehernya kram gitu ya. Iya gitu, Masya Allah. Ini kata beliau. Jadi tidak boleh kita berdebat dengan tujuan tadi. Termasuk jidal yang tidak boleh itu ketika di dalam berdebat bukan kebenaran yang dicari. Itu ya. Iya. Ya, bukan kebenaran yang dicari. Jangan berdebat seperti itu. Iya, insyaallah ya. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Qudamah, wa tarkun nadhari fi kutubil mubtadi'ati. Termasuk sunnah, termasuk jalan para nabi, yaitu apa? Meninggalkan melihat terhadap kitab-kitab al-mubtadi'ah, yaitu terdapat di dalamnya apa? Pemikiran-pemikiran kebid'ahan. Jangan. Itu termasuk apa? Kita memboikot ahlul bid'ah. Jangan baca kitab-kitab mereka. Sekarang contoh para ulama ya, mencontohkan bagaimana pengaruh pemikiran orang itu dalam sebuah tulisan. Ada seorang namanya Az-Zamakhsyari, dia punya pemahaman Al-Mu'tazilah. Siapa namanya? Az-Zamakhsyari. Dia punya tafsir, kalau nggak salah namanya Al-Kasyaf. Ketika menafsirkan ayat, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz, maka barang siapa yang dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh telah beruntung. Apa kata Zamakhsyari? Perhatikan ya, dia mengatakan, maka tidak ada puncak dari keberuntungan seorang melainkan dia ketika mendapatkan ridhonya Allah. Kita kalau baca nggak paham arahnya kemana orang ini. Para ulama yang sudah memahami bagaimana otaknya Az-Zamakhsyari ngerti bahwa Zamakhsyari adalah orang Mu'tazilah yang mengingkari bahwa orang-orang beriman kelak pada hari kiamat akan melihat Allah. Padahal menurut hadis Nabi SAW, kenikmatan surga yang paling tinggi adalah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan. Ini kalimat kalau kita membaca nggak ada bimbingan para ulama, datar saja. Jadi nikmat surga terbesar adalah ridha Allah. Bukan itu. Tapi apa tadi? Adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan. Ini contoh kan? Kita kalau tiba-tiba orang nggak tahu apa-apa baca kitab mereka, terbawa tanpa sadar. Makanya tidak jarang kemudian ada orang tadinya baik-baik, baca kitabnya, mohon maaf, Imam Samudra misalkan, tiba-tiba besok membawa bom, ngebom apa? Gereja dibom, masjid dibom kan gitu. Ya gitu. Karena apa? Dia salah baca buku. Dari buku itulah kemudian masuk, berarti gini, berarti pemerintah tauhid harus dikudeta, harus dibikin huru-hara. Gitu. Akhirnya ngebom di mana-mana. Gitu, Masya Allah ya. Makanya pentingnya kita belajar agama itu dengan bimbingan para ulama, orang-orang yang memang sudah ngerti mana yang lurus, mana yang bengkok dalam agama. Ya maka tinggalkan, kata beliau, meninggalkan melihat kitab-kitab ahlul bid'ah. Kecuali kalau kita punya keilmuan yang mapan, membaca kitab itu dalam rangka meluruskan, baru boleh. Tapi model kayak kita, ya sudah bisa terbawa tanpa sadar. Dan termasuk yang wajib kita tinggalkan, kata beliau, wal isgha'i ila kalamihim, dan kita pun wajib meninggalkan ucapan-ucapan mereka, ceramah-ceramah mereka, kan gitu. Coba kita misalkan, tenanglah, saya sudah ngaji kok 3 tahun ngaji sunnah. Ada gembongnya khawarij, gembongnya teroris, dia lagi ceramah didengerin. Iya juga ya. Lama-lama mengkafirkan semua orang di luar golongannya. Lama-lama menghalalkan kudeta kepada pemerintahnya. Iya kan? Iya, makanya kata para ulama, ketika mewanti-wanti kita bagaimana, hati-hati dengan syubhat. Kenapa? Karena syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati manusia itu lemah. Gitu ya. Maka jangan kita tempatkan syubhat itu ke dalam hati kita. Masya Allah gitu ya. Makanya jangan bergampangan. Makanya terus bagaimana? Kita mau baca buku-buku siapa? Pastikan penulisnya adalah orang yang memang lurus agamanya.
Kepada siapa kita mendengarkan kajian? Lihat kepada orangnya. Ustaz, bagaimana caranya kita mendeteksi orang ini layak atau tidak diambil ilmunya? Gimana caranya? Satu, dilihat dulu apa yang dia sampaikan. Maksudnya apa? Ceramah-ceramah dia, apa yang dia angkat? Temanya apa? Satu, jika dia adalah mengedepankan tauhid dalam dakwahnya, satu, sudah benar. Kedua, dilihat sikap dia terhadap pemerintah bagi apa? Seperti apa? Karena di antara ciri dasar khawarij, teroris kalau bahasa kita, adalah apa? Dia paling benci kepada pemerintah kaum muslimin. Jadi ya, kalau dalam pembicaraannya kok selalu nyentil pemerintah, ini sudah pembahasan tentang bab air, nanti ujung-ujungnya apa? Ini salah pemerintah. Kenapa akhirnya Banjarsari kekurangan air, irigasinya nggak lancar, salah pemerintah. Dari RT sampai pusat, sudah waspada. Kemudian di situ ada baiat-baiat. Nah, ngaji ada bait-bait, hati-hati itu. Ngajinya di tengah malam, ya nggak mau kayak gini terbuka. Ya, prinsip Ahlus Sunnah adalah apa? Bahwa zahiruha kabatiniyah. Ini berarti kan ciri Ahlus Sunnah itu. Lahirnya mereka seperti batinnya mereka. Maka di dalam Ahlus Sunnah tidak ada pengajian tertutup, hanya kalangan tertentu, nggak ada. Kita terbuka taklim di masjid, di perumahan, di rumah orang pun terbuka, monggo. Apalagi sekarang ada live, monggo. Mau intel mau apa ngeliat, monggo, kan gitu. Kalau saya malah sering, Pak Intel monggo dilihat taklim saya, Pak, dilihat. Iya, gitu dilihat taklim saya, mau taklim orang sedikit orang banyak sama materinya, nggak ada yang dibedakan. Itu makanya kalau ada pengajian kok tertutup, apalagi ini kelas A untuk orang baru, B orang lama, C orang lama sekali gitu. Lah itu perlu diwaspadai. Nah, gitu kan? Nah, dilihat Bapak sekalian. Itu apa kita ada baiat ada dulu? Enggak ada baiat sama sekali kita. Kita itu pelajarannya ngajinya. Ayo, Al-Qur'an seperti ini, hadis seperti ini loh pemahaman para sahabat Nabi. Mari amalkan bareng-bareng. Gitu kan ngaji kita terbuka gitu, Pak. Nah, ini perhatikan. Dilihat. Jadi kalau kita mendeteksi orang ini di atas sunnah atau tidak, dilihat kitab apa yang diajarkannya, siapa pengarangnya, kemudian fokus dakwahnya di dalam bab apa. Perhatikan, gitu ya. Iya. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Qudamah, wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Perhatikan ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang beliau pernah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Beliau mengingatkan kepada kita tentang bahaya bid'ah. Bahkan Bapak sekalian, Masya Allah, saking bahaya bid'ah itu, Rasul SAW beliau hampir setiap kali beliau berpidato, berceramah, ngasih nasihat, selalu diingatkan. Apa? Beliau mengatakan, fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Padahal apa? Di zaman beliau dulu belum banyak bid'ah, bahkan bisa dikatakan belum ada bid'ah. Tapi setiap Rasul ceramah mengingatkan bid'ah. Kenapa? Karena bahaya. Kan gitu, karena bahayanya. Coba perhatikan. Makanya kita pun berhati-hati ya dari perkara-perkara yang diadakan di dalam urusan agama. Nah, sekarang apa itu bid'ah? Maka Al-Imam Asy-Syatibi beliau ketika menyebutkan makna bid'ah secara bahasa, bid'ah itu adalah asy-syai' al-muhdatsah, sesuatu yang baru, min ghairi misalin sabiqin, tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Bahasa ya. Maka Allah ketika menerangkan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan badi'us samawati wal ardh. Allah adalah badi, yang menciptakan hal yang baru yang belum ada contohnya berupa langit dan bumi. Allah menamakan badi. Gitu ya. Nah, adapun secara istilah bid'ah itu adalah apa? Tariqatun fid din tudahi syariah. Ya, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Bid'ah adalah suatu jalan tudahi syariah, yang dibikin mirip seperti syariat. Jadi jalan dalam agama
Thariqatu fiddin, jalan dalam agama yang dibikin mirip seperti syariat. Tujuan dibikin itu untuk apa? Al-mubalaghah, berlebihan di dalam ibadah kepada Allah. Perhatikan. Berarti bid'ah itu apa? Dalam urusan agama. Makanya keliru. Mas, kalau itu bid'ah berarti mic bid'ah. Motor bid'ah. Pesawat bid'ah. Nggak boleh haji pakai pesawat. Mas, itu urusan duniawi. Yang dilarang Rasul bid'ah itu dalam urusan agama. Modifikasi dalam urusan agama. Tapi urusan dunia Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda, kalian lebih paham dalam urusan dunia kalian. Urusan dunia nggak masuk di situ. Kalau itu bid'ah nanti ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah. Mobil bid'ah, nanti rumah ini bid'ah semua gitu. Itu urusan dunia, monggo Bapak sekalian. Kita punya rumah, modelnya seperti apa? Rumah manuk, boleh, gak ada larangan. Kita punya motor, dimodifikasi, kasih apa? Belakangnya habis kurban sapi, dikasih buntut sapi 5, monggo. Yang penting jangan busuk. Depannya kasih apa? Tengkorak, bekas apa? Tikus. monggo kan gitu. Kemudian kasih apa itu? Sayap apa? Sayap, terserah, monggo. Urusan dunia. Tapi urusan agama, mohon maaf. Ya, itu tauqifiyah. Gitu loh, Pak. Satu, jadi bid'ah itu jalan dalam urusan agama. Yang dibikin-bikin mirip seperti syariat. Gitu ya. Apa tujuan dia melakukannya? Adalah al-mubalaghatu fil ta'abbud, yaitu berlebihan di dalam beribadah. Intinya apa? Dia tidak mau tunduk kepada syariat. Dianggapnya kurang sudah pokoknya. Sholat subuh, kalau cuma 2 rakaat kurang, tambah 3 rakaat sekalian. Dalilnya apa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil dan Allah cinta yang ganjil-ganjil. Ya gak cowok-cowok. Perhatikan ya, perhatikan ini. Nah, itu namanya bid'ah dalam urusan agama. Nah, itu makanya ada dia Bapak sekalian ya, Masya Allah, karena kesesatan. Kemudian penulis kitab mengatakan, ini apa terakhir ini ya, belum mengatakan wa kullu muttasimin bi ghairi islami was sunnah mubtadi'un. Dan semua penamaan yang bukan dengan penamaan Islam dan penamaan sunnah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Maka dia adalah kebid'ahan. Maksudnya apa? Semua penamaan yang bukan penamaan Islam. Ustaz, kalau penamaan ahlus sunnah itu Islam bukan Islam. Apa itu sunnah? Sunnah itu apa yang dikerjakan Nabi. Berarti kalau dikata ahlus sunnah, dia betul-betul yang mengamalkan seperti yang Rasul amalkan. Berarti itu apa? Itu penamaan sunnah. Boleh. Contoh lagi, bagaimana kalau dinamakan dengan at-taif al-mansurah? Golongan yang selamat. Boleh. Kenapa? Rasul mengatakan, La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka ditolong Allah. Tuh. Siapa mereka? Oh, ahlul Islam. Orang berpegang teguh kepada Islam. Iya. Kemudian boleh lagi enggak menamakan dengan nama firqatun najiyah? Golongan yang selamat. Boleh. Rasul pernah mengatakan bahwa wasataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Itu golongan yang akan diselamatkan Allah, selamat dari neraka. Maka dikatakan at-tafi al-mansur. Itu penamaan sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan Islam. Ya, maka kata beliau, semua penamaan bukan penamaan Islam dan sunnah itu adalah mubtadi'. Seperti apa? Rafidhah. Seperti penamaan Syiah Rafidhah. Gitu ya. Kenapa dikatakan mereka itu Rafidhah? Ya. Karena mereka itu rafad, ya. Itu mereka itu punya sifat ghulu pada ahlul bait. Ya, dan mereka mengkafirkan, perhatikan, selain ahlul bait dari kalangan para sahabat Nabi. Ya. Bahkan apa? Bahkan orang Rafidhah ini mereka sampai apa? Sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib.
Jadi orang Syiah Rafidhah ini, kenapa dikatakan Rafidhah? Karena ini sifat mereka di situ. Jadi penamaan dengan apa? Sifat mereka. Sampai apa di zaman Ali bin Abi Thalib, saking mangkelnya beliau kalau bahasa kita ya. Ini orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Ali sebagai Tuhan, itu dihukum oleh Ali dengan cara apa? Dibakar hidup-hidup. Walaupun kemudian Abdullah ibn Abbas mengingkari. Tapi Ali ijtihad beliau dibakar itu. Gitu ya. Ini. Karena mereka memang apa? Menuhankan Ali bin Abi Thalib. Wal Jahmiyah. Kemudian apa? Ada kelompok Jahmiyah. Kenapa? Dinisbahkan kepada pemimpinnya, pendirinya, yaitu bernama Jaham bin Safwan. Gitu ya. Ada kemudian kelompok Al-Khawarij. Nama Khawarij itu atau Haruriyah itu adalah nama kelompok yang dinisbahkan kepada apa? Kepada perbuatan mereka. Khawarij itu orang-orang yang mereka keluar dari ketaatan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka orang-orang yang komplotan yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, yang ujungnya bunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka namanya Khawarij. Kalau bahasa kita ya teroris kan gitu ya. Iya, itu Khawarij. Kemudian di sana ada kelompok namanya Qadariyah. Kenapa dinamakan Qadariyah? Karena sifat buruk mereka itu mengingkari takdir. Gitu. Jadi mereka dinamakan dengan kelompok Qadariyah. Kemudian ada kelompok Murji'ah. Kelompok ini dinamakan dengan apa? Perbuatan mereka. Yaitu mereka hanya berharap saja. Mereka tidak memasukkan amal di dalam iman. Gitu ya. Makanya kata mereka, orang yang beramal soleh ataupun orang maksiat, imannya sama, sudah. Gitu. Karena apa? Mereka menganggap bahwa iman itu bukan, amalan itu bukan bagian dari iman. Gitu. Itu kata beliau, kelompok Ahlul Bidah itu dari zaman dahulu. Kemudian ada lagi kelompok Al-Mu'tazilah. Yaitu kenapa? Dinisbahkan kepada perbuatan mereka, yaitu orang-orang yang mereka memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Kapan itu? Di masa tabi'in. Jadi gini Bapak sekalian, Hasan Al-Basri saat itu, beliau adalah menjadi lambang kebenaran. Kenapa? Itu saking tersohornya ilmu beliau. Itu ya. Nah, maka ada sekelompok orang yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Dia apa? Dia memisahkan diri dari siapa? Al-Hasan Al-Basri. Sehingga kelompok mereka itu dikatakan sebagai Mu'tazilah. Karena mereka memisahkan diri. Memisahkan diri dari ulama kan gitu. Ada lagi di sana kelompok Al-Karamiyah. Itu siapa? Pengikutnya siapa itu? Muhammad ibn Karam. Pemikiran dia. Ada lagi namanya Kullabiyah. Itu pengikut siapa? Abdullah bin Kullab dan sebagainya. Itu kata Ibnu Qudamah, itu adalah penamaan Ahlul Bidah itu semua itu. Gitu ya? Iya. Kemudian kata beliau, wa amma binisbati ila imam fi furu'iddin kat tawaif al-arba falaysa bimazmum. Adapun seorang yang dia menisbahkan kepada salah satu imam dalam cabang agama seperti mazhab yang 4, maka tidak tercela. Apa bedanya? Maksudnya gini, kita bermazhab. Mazhab yang terkenal ada berapa? Ada 4 ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Boleh nggak kemudian kita bernisbah? Misalkan kita dari kecil ya, belajar Indonesia kan umumnya mazhab Syafi'i. Misalkan kita mengatakan saya adalah Syafi'i. Boleh. Atau orang hidup di daerah yang mazhabnya Hambali. Saya Hambali. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Itu hanya sekedar masalah cabang. Jadi itu hanya sekedar apa? Masalah fikih kan gitu ya. Kata beliau nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau kemudian kita fanatik kepada salah satu mazhab. Contoh mengatakan mazhab A pasti benarnya, nggak ada salahnya, keliru. Atau mazhab B mesti salah, itu keliru. Jadi kalau kita bermazhab boleh kata para ulama. Tapi yang tidak boleh adalah apa?
kita ta'assub fanatik kepada salah satu mazhab, berkeyakinan mazhab A pasti benar. Itu keliru. Bahkan apa? Para ulama mazhab sendiri telah bersepakat. Mereka mengatakan, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika ada hadis sahih, itulah madhabku. Gitu ya. Jika ada hadis sahih, itulah madhabku. Kemudian kata Ibnu Qudamah, fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmah. Karena sungguhnya perselisihan, perbedaan di dalam furu' itu adalah rahmat, kata beliau. Ya. Ucapan beliau mungkin ya dipahami karena beliau bersandar kepada hadis. Ikhtilafu ummatir rahmah. Tapi apa? Hadisnya dhaif. Itu tidak boleh dijadikan hujjah. Nah, maka yang mungkin dibawa dari ucapan beliau itu adalah bahwa apabila perselisihan itu adalah sifatnya masalah ijtihad. Ya, masalah ijtihad di dalam memahami ayat atau hadis. Itu baru dimaafkan. Rahmat Allah muncul di situ, dimaafkan gitu ya. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa perselisihan di kalangan umatku itu adalah rahmat, tidak benar. Karena apa? Perselisihan itu azab, ya. Dan hadis yang dipakai adalah hadisnya dhaif, gitu ya. Iya. Jadi bagaimana? Boleh? Boleh. Tapi gini Bapak sekalian. Kapan kita boleh khilaf? Boleh berselisih. Yaitu apabila kita berpegang kepada dalil. Berpegang kepada dalil, kemudian dalil yang dipakai itu memang multi tafsir. Bisa ditafsirkan A, bisa ditafsirkan B. Maka khilaf itu perkaranya luas. Hanya saja kita itu dituntut untuk apa? Untuk mengambil pendapat yang kuat. Tapi Bapak sekalian, tidak boleh ada khilaf, tidak boleh ada perbedaan pendapat ketika apa? Ketika sudah ada nas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Satu ulama berpendapat seperti itu, ada ulama berpendapat berbeda. Boleh kita milih ini atau ini? Nggak boleh. Kita wajib berpegang pada pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Quran hadis tadi, dan kita wajib meninggalkan pendapat ulama yang berselisih tadi. Gitu ya. Jadi kalau kata para ulama, ijtihad itu boleh kapan? Ketika tidak ada dalil yang jelas. Tapi kalau sudah ada nas, ada Al-Quran hadis, tidak ada ijtihad di situ. Ya, perhatikan ini. Ya, kalau sudah ada nas, Al-Quran hadis, nggak ada ijtihad di situ. Gitu. Gitu ya. Ini bagus ini. Ini kaidah bagus ini ya. Iya. Kemudian wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim, dan orang-orang yang berselisih tadi tentang memahami nas ya, maka apa? Mereka terpuji di dalam khilafnya mereka. Musabuna fi ijtihadihim ya, wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun wa ittifaquhum hujjatun qati'atun, dan mereka diberi pahala di dalam ijtihad mereka, dan ikhtilaf mereka adalah rahmat yang sangat luas. Itu tadi. Itu apabila kembalinya kepada apa? Kepada ijtihad. Kapan? Ketika tidak ada dalil yang jelas. Gitu ya, Masya Allah. Jadi boleh nggak kita bermadhab? Boleh. Yang tidak boleh, fanatik kepada salah satu madhab. Ustaz, apa benar ada yang mengatakan bermadhab itu wajib? Apakah benar ada yang mengatakan kita bermadhab itu wajib? Gini Bapak sekalian, apa itu madhab? Madhab itu sebenarnya adalah ijtihad seorang ulama. Madhab tadi misalkan ada 4. Ya, kok bisa terjadi madhab? Gini loh Pak. Jadi kalau kita berbicara orang yang paling alim di zaman itu, karena pendapat yang kuat bahwa keempat imam mazhab itu hidup di masa tabi'ut tabi'in. Pendapat yang kuat, keimam 4 mazhab itu hidup di masa tabi'ut tabi'in. Yang khilaf itu Abu Hanifah. Ada yang mengatakan tabi'in, ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Yang sahih tabi'ut tabi'in. Nah, jadi di masa mereka berempat ini, itu ulama bukan hanya 4. Bahkan kata Ali bin Madini, beliau pernah mengatakan bahwa di masa Imam Malik, itu ada orang yang lebih faqih,
daripada Imam Malik. Yaitu siapa? Yaitu Laits bin Sa'ad, yang beliau domisilinya di Mesir. Nah, kok kenapa? Lebih paham, lebih faqih, lebih dalam ilmunya daripada Imam Malik itu sendiri. Yaitu siapa? Laits bin Sa'ad. Kenapa kok bisa kemudian beda dari sisi terkenalnya? Itu dari sisi apa? Letak geografis. Kalau Imam Malik rahimahullah beliau tinggal di mana? Madinah. Madinah itu tempatnya orang berkunjung di situ dari belahan dunia manapun. Ya kan gitu, semua orang pengen datang ke Madinah kan gitu. Nah, kan gitu ya, pengen datang ke Madinah. Kenapa? Karena tanah suci di situ. Orang dari belahan bumi mana habis haji, umroh, mampir ke Madinah. Ya, yang jelas di situ banyak orang ngambil ilmu dari beliau dari berbagai belahan dunia. Beda dengan Laits bin Sa'ad tinggal di Mesir, tidak banyak orang datang ke situ. Maka otomatis apa? Otomatis ilmu ijtihad yang disampaikan Imam Malik lebih tersebar luas daripada Laits bin Sa'ad. Padahal keilmuannya kata Ali Madini lebih luas saat Laits bin Sa'ad tadi. Gitu. Jadi mazhab itu adalah ijtihad mereka. Lah sekarang kalau ijtihad kau dikatakan wajib ikut mereka, ya tidak. Ijtihad itu mungkin benar, mungkin salah. Gitu. Maka jawabannya boleh kita bermazhab, tidak sampai wajib, gitu ya. Cuman yang dicela itu adalah ketika kita fanatik kepada salah satu mazhab. Masya Allah, gitu ya. Dan para ulama kita juga mendorong kita untuk belajar dari mazhab. Kenapa? Ini akan mempermudah kita di dalam memahami fikih. Karena kalau kita belajar fikih kok pindah-pindah mazhab, itu nanti bingung gimana yang benar yang mana gitu loh. Maka yang pertama kita didorong para ulama bermazhab belajar dari satu mazhab. Dan kalau bisa kita bermazhab kepada apa? Kepada mazhab yang banyak dianut di masyarakat itu. Contoh Indonesia ya, kebanyakan mazhabnya Syafi'i. Udah belajar itu. Gitu. Insyaallah. Wala alam bisawab. Kemudian kata beliau mengatakan nas'alullaha ayyusimana minal bid'ah wal fitnati. Kita memohon kepada Allah semoga Allah melindungi kita dari bid'ah dan fitnah, wa yuhyiyana alal islami was sunnah, dan semoga Allah menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah, wa yaj'alana mimman yattabi'u Rasulullah fil hayah, dan menjadikan kita sebagai orang-orang termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah di dalam hidup, wa yahsyurana fi zumratihi ba'dal mamati bi rahmatihi wa fadlihi, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan kelompok beliau setelah kita mati dengan rahmat dan keutamanya. Amin. Wa hada akhirul mu'taqad walhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Maka selesailah kita di dalam membaca apa? Membaca risalah apa? Kitab apa yuk sekarang ini? Lummatul I'tiqad. Ini kitab yang berapa ini? Ke-10 ya? Ke-9? Kelalen kali. Ini kitab ke-9 kalau nggak salah. Masya Allah ya. Nggak terasa kita 9 kitab selesai. Adapun kitab berikutnya, ya bagi yang lulus, terutama tuan rumah lulus ini. Sama pembicaranya ini ya. Kita dapat hadiah nanti Pak. Ini santri, ini paling teladan kita nih berdua Pak. Nggak pernah absen masalahnya. Karena kalau tuan rumah absen, libur kita. Ustadz absen, libur kita kan gitu. Masya Allah. Yang lain pernah absen ya, kecuali kita berdua. Pak Sidik mungkin ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini kebahagiaan seorang penuntut ilmu ya, ketika kita bisa menghatamkan kitab. Dan ini Bapak kalian, ini metode para ulama kita ketika mempelajari agama. Yaitu belajar dari awal sampai akhir. Sehingga apa? Kitab itu nggak ada yang terlewatkan. Sehingga ilmu akan kuat di situ. Ilmu akan kuat di situ. Maka beda sekali, Pak. Orang yang belajar, mohon maaf ya, dicomot depan, tengah, akhir dengan orang yang kontinu jauh sekali. Kualitas keilmuannya jauh sekali. Gitu ya. Maka kita akan belajar sesuai dengan bagaimana thariqah ataupun jalan yang ditempuh para ulama. Adapun untuk
kitab berikutnya nanti insya Allah kita akan melihat mana kitab yang lebih cocok, karena taklim kita ini 420 ini kita khususkan untuk pelajaran akidah. Insya Allah ya, ini sudah kitab 9 atau 10 saya lupa ini. Dulu pertama Ushulus Salasah, Qawaidul Arba, Ushulus Sittah, kitab Tauhid, Fadlul Islam, Nawaqidul Islam. Iya, itu sudah. Sittatu Mawati Minas Sirah. Apa lagi? Lumatul I'tiqad. Apa ketulis sama? Iya, kitab Tauhid sudah. Gitu ya. Ini kitab ke-9 berarti. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya gitu. Berapa tahun Pak ini Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada penulis kitab dengan pahala yang berlipat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang berkah dan ilmu yang semakin menguatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.